Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pemirsa TVRI, khususnya umat Buddha dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam acara Hikmah Buddhis bersama saya Sania Novianti Korin. Tema yang akan kita bahas pada hari ini yaitu cara hidup Buddhis. Bersama dengan seorang narasumber, beliau adalah guru agama Buddha, Bapak Waluyo Duyasmoro. Namo Buddhaya Pak Guru. Namo Buddhaya Nabi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa Nabi. Luar biasa. Mengenai tema kita yaitu cara hidup Buddhis. Seperti apa itu cara hidup Buddhis Pak Guru? Ya. Cara hidup Buddhis dalam agama Buddha itu, siswa Buddha itu ada 3 cara, yaitu pariyati dhamma, pati-pati dhamma, dan pati weda dhamma. Nah, ini ada 3 cara. Apa itu pariyati? Pariyati itu sama dengan belajar. Jadi belajar dhamma. Pati-pati itu adalah praktek dhamma, dan pati weda adalah hasil dari pariyati, pati-pati, dan akhirnya memperoleh hasil. Itu adalah cara hidup Buddhis. Ini yang dikatakan sebagai Sang Buddha dalam kehidupan lampau pada zaman Sang Buddha. Seorang Buddhis atau seorang siswa Sang Buddha harus mengenal 3 cara ini dalam hidup sehari-hari. Kenapa? Sesuatu harus belajar. Iya. Sesuatu telah belajar, praktek. Kalau sudah praktek, bagaimana supaya dapat hasil? Itu adalah ajaran Sang Buddha. Seperti contoh kita, ya, kita mau jadi pintar harus apa? Belajar. Jadi kita awali dengan belajar dulu. Seorang anak kecil mau ke sekolah, tujuannya adalah belajar. Nah, belajar dalam agama Buddha ini seperti anak-anak begini, yang dulunya tidak tahu, karena belajar menjadi tahu. Demikian juga dengan cara hidup Buddhis. Jadi sebagai siswa Sang Buddha kita harus belajar dulu. Untuk meningkatkan itu seperti apa? Cara belajar yang kita bahas yang pertama dulu adalah belajarnya. Belajar kita harus punya 4 prinsip. Belajar itu harus senang. Setelah senang, kita harus semangat. Setelah semangat, kita harus fokus pada apa yang kita belajar, dan kita mau mengevaluasi belajar itu. Jadi pariyati itu begitu. Terhadap ajaran Sang Buddha, kita belum pernah tahu ajaran Sang Buddha, ayo belajar. Belajar di mana saja. Kalau di wihara, bisa sama guru, bisa sama bante atau biku. Di luar, orang yang lebih lain lagi juga ada. Belajar yang bisa tentang dhamma, karena kita di sini adalah belajarnya dhamma. Nah, belajar ini kita harus senang. Contohnya ke wihara ini sangat penting karena kita belajar. Belajar apa? Belajar dhamma ajaran Sang Buddha. Di wihara pada saat misalkan puja bakti atau uposatha atau ada diskusi, itu sama dengan belajar. Belajar ajaran Sang Buddha. Belajar dengan serius dan giat. 4 cara tadi, saya senang mau ke wihara. Ngapain ke wihara? Belajar. Belajar apa? Belajar dhamma. Nah, kita senang. Nah, setelah belajar, apa yang disampaikan oleh baik itu guru ataupun biku atau bante, kita harus senang. Dan kalau kita tidak tahu, harus bertanya. Nah, pariyati ini penting. Karena orang kalau tidak ada pariyati, seperti saya mau ke Limboto, saya tidak tahu jalannya ke Limboto. Saya harus apa? Cari tahu. Jalan ke Limboto di mana? Tanya sama orang atau datangi langsung. Seperti itu cara belajar dalam agama Buddha. Jadi yang pertama itu kita pariyati dulu. Belajar kepada siapa saja yang mengenal ajaran Sang Buddha. Begitu Nabi. Iya,
cara hidup Buddhis kan ada 3, pariyati, patipati, sama patiweda. Tadi Pak Guru cuman menjelaskan yang pariyati. Nah, gimana yang patipati sama patiweda? Oh ya. Nah, kita ke pariyati dulu, kita bahas di sini adalah tentang belajarnya. Cara belajar masih banyak, ya. Nah, bisa kita lihat dalam TV, kita bisa lihat di YouTube, kita bisa juga baca buku. Banyak referensi. Nah, banyak referensinya. Caranya juga bisa datang langsung, itu caranya. Nah, setelah kita belajar ini, kita mendengar, mendengar, kita praktekkan dengan ajaran Sang Buddha, itu namanya pati dhamma. Nah, pariyati itu harus kita kuasai dulu. Kuasai apa yang ada dalam ajaran Sang Buddha itu. Kita baca ajaran Sang Buddha, kita baca dulu tentang apa sekarang, misalkan yang kita pelajari misalkan tentang hukum karma gitu ya. Kita belajar, kita kuasai dulu itu. Apa itu hukum karma? Apa itu artinya dari hukum karma? Nah, kita tanya kepada misalkan Pak Guru, kita tanya kepada Bante, oh hukum karma ini seperti misalkan artinya dengan adanya niat atau cetana atau kehendak akan menghasilkan akibat. Jadi segala perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat pasti akan berakibat. Itu kita belajar dulu. Oh, mengerti enggak ya kita tentang belajar ini? Perbuatan yang menghasilkan akibat. Jadi kalau sudah mengerti seperti apa itu karma itu berarti. Oh, contohnya kalau saya yang baik misalkan bantu sama orang, itu berarti kita buat yang baik. Hasilnya apa? Orang akan sayang sama kita. Kalau saya menghina misalkan atau berbuat yang tidak baik sama Novi, nah akibatnya apa? Oh, Novi tidak suka, akhirnya jadi musuh. Kita tahu belajar dan sudah praktek sekali. Nah, itu kita dalam kehidupan sehari-hari pasti akan ada. Jadi prakteknya ada, teori dulu juga ada. Jangan langsung praktek tanpa teori. Begitu ya. Nah, jadi kita belajar dulu. Akhirnya orang dalam belajar di sekolah juga harus ada pengetahuannya dulu. Setelah itu nanti di keterampilannya ya tak? Dipraktekkan ya. Nah, ajaran Sang Buddha juga begitu, nah, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari setelah kita belajar, kita praktek. Nah, praktek ini yang penting. Penting juga nanti juga akan hasilnya. Ajaran Sang Buddha kan banyak. Setelah kita mendengar ajarannya Sang Buddha, kita praktekkan. Kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang baik kita jalankan, yang jahat kita tinggalkan. Nah, setelah kita belajar mengetahui sebabnya dan akibatnya, setelah kita belajar itu, jangan dipraktekkan yang tidak baik. Pati ini harus kita praktekkan yang baik. Mengapa saya ini menderita? Kita tahu sebabnya karena saya suka buat yang tidak baik. Mengapa saya bisa bahagia? Karena saya juga melakukan hal yang baik. Jadi pati dhammanya dilaksanakan. Dilaksanakan ya kalau kita sebagai siswa Sang Buddha di rumah saja. Nah, setelah kita belajar ajaran Sang Buddha, ada 5 kewajiban anak misalkan ya, nah, misalkan kita sudah belajar di wihara tadi Sang Buddha, Bante atau Pak Guru ajar tentang 5 kewajiban anak terhadap orang tua. Misalkan salah satunya adalah saya harus merawat orang tua. Setelah belajar, bagaimana caranya saya merawat orang tua? Oh, merawat orang tua harus bisa menyayangi, menyediakan apa saja yang ada di kebutuhan orang tua bisa rawat. Saat orang tua, saat orang sakit kita juga laksanakan perbuatan ini. Jadi setelah belajar kita praktek begitu. Praktekkan kewajiban kita di rumah. Nah, jangan nanti kita di wihara misalkan atau di mana saja kita belajar dhamma, kita sudah belajar baik-baik tapi prakteknya tidak ada. Kita sudah di wihara sama guru-guru diajari patuh sama orang tua, rawat orang tua. Ternyata pulang tidak dilaksanakan. Berarti dia teorinya saja yang baik atau belajarnya saja baik, tapi pati dhammanya tidak dilaksanakan, tidak dilakukan yang baik. Akhirnya ya hanya sekedar dalam pariyati saja, belajar saja. Maka
perlu ditingkatkan pati-pati damanya. Nah, di rumah itu otomatis kita laksanakan. Saya sebagai anak harus patuh sama orang tua. Tadi di wihara diajarkan begitu. Akhirnya praktek lagi. Kemudian sudah sayangi sama orang tua juga, prakteknya apa? Setelah orang tua sudah misalkan apa, kita harus melakukan kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, praktekkan kewajiban apa yang bisa kita lakukan untuk praktek atau pati-pati dhamma ini. Oh, urusan orang tua harus saya kerjakan. Orang tua sudah tua misalkan atau sudah capek bekerja, kita yang menggantikan. Jadi praktek langsung. Praktek terhadap ajaran Sang Buddha itu pati-pati dhammanya. Nah, kemudian terhadap nama baik keluarga juga. Tadi di wihara saya diajarin bahwa saya harus menjadi anak yang baik. Saya harus bisa menjaga nama baik keluarga. Setelah pulang juga dipraktekkan. Apa yang harus saya lakukan? Oh, saya tidak boleh buat jahat, nanti nama keluarga saya tercemar. Saya jadi harus berbuat baik, menjaga nama baik keluarga. Jadi bisa praktek langsung. Nah, ini namanya pati-pati dhamma. Nah, kalau anak yang tidak pati-pati hanya menerima pariyati saja, hanya belajar saja, dia nanti juga tidak akan menghasilkan akibat yang baik. Nah, jadi setelah kita mendengar ajarannya Sang Buddha ataupun yang sudah disampaikan sama bapak dan ibu guru atau biku, praktekkan ajaran itu namanya pati dhamma. Yang singkat di keluarga kita juga lakukan seperti itu. Nah, setelah orang tua pun tidak ada, tadi diajar di wihara apa? Kalau orang tua sudah meninggal dunia, oh namanya adalah baktinya masih ada, yaitu pati dana atas nama keluarga. Jadi setelah belajar kita praktekkan, apa yang harus saya lakukan setelah orang tua saya tidak ada? Apa yang harus saya berikan kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Oh, tadi Pak Guru mengajar atau di kitab suci Sigalo Wada Sutta mengajarkan bahwa saya harus melakukan pelimpahan jasa. Nah, setelah belajar, bertanya dan lihat sendiri, dia lakukan. Itu dan dinamakan pati dananya, berdana kepada biku dengan limpahkan jasa kepada orang tua. Jadi pati dhamma dilaksanakan. Bukan hanya lihat orang tua yang sudah tidak ada, itu sudah bukan urusan saya itu. Itu berarti dia tidak melaksanakan pati dhamma. Nah, jadi di rumah setelah kita pelajari ajaran Sang Buddha, kita mendengar, kita juga melihat juga ajaran Sang Buddha, bahwa ajaran Sang Buddha bisa dilakukan, dipraktekkan. Nah, praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya belajar saja, tapi tidak dipraktekkan. Ya seperti itu, Nabi. Iya. Saya punya pertanyaan, bagaimana tanggapan Pak Guru tentang ada orang-orang yang pada saat belajar mereka tuh seperti ogah-ogahan, tapi mereka belajar. Maksudnya ada saat itu, tapi materi yang masuk tuh tidak dicerna dengan baik. Tapi pada saat praktek itu mereka sangat bersemangat. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Pak Guru? Tapi untuk jawaban itu kita tahan dulu karena kita akan segera kembali. Dan pemirsa Hikmah Buddhis, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah di Hikmah Buddhis. Kembali lagi dalam acara Hikmah Buddhis, masih dengan tema yaitu cara hidup Buddhis. Nah, Pak Guru, tadi saya sempat bertanya, ada beberapa orang yang pada saat belajar mereka ogah-ogahan, tapi ikut dalam materi itu, cuman materinya tidak masuk, tidak bisa dicerna di dalam diri mereka. Tapi pada saat praktek tuh mereka semangat gitu. Bagaimana tanggapan Pak Guru? Orang atau anak itu ada beberapa tipe. Iya. Ada yang tipenya suka langsung belajar praktek. Iya. Ada yang suka mendengar juga. Ada yang suka melihat. Ada atau melihat juga dengan gambar atau langsung
dibuktikan dengan langsung begitu ya. Jadi tipe orang itu berbeda-beda. Jadi misalkan saya melihat itu ya hal yang wajar terhadap anak-anak seperti itu. Jadi anak yang belum tentu dia fokus sama apa yang disampaikan, tapi pada saat praktek dia bisa, itu berarti tipenya anak begitu. Dia suka belajar itu langsung praktek. Iya. Nah, seperti dalam ajaran Sang Buddha tadi kita kembali, pariyati dan pati-pati. Nah, dia tidak suka membaca dulu atau apa dulu, tapi langsung prakteknya, tapi yang sesuai dengan apa yang diajarkan, ya tak? Sesuai dengan apa yang dia pelajari. Dia berarti tipenya anak seperti itu. Jadi langsung dia suka yang praktek saja tapi menghasilkan. Jadi seorang guru seperti saya harus bisa memenuhi kebutuhan mereka. Dia mau belajarnya seperti apa. Seperti juga misalkan di wihara ini. Terkadang saat saya misalkan ceramah begitu toh, kan banyak anak yang tidak fokus sama apa yang saya sampaikan, mungkin karena dia juga tipenya orang langsung begitu, bisa langsung praktek saja. Ada juga yang bisa praktek tapi tidak melaksanakan ajaran yang sudah diberikan itu, dia langsung sukanya seperti itu. Jadi pada saat kita melihat anak yang seperti itu ya kita berikan langsung. Seperti kalau di dalam agama Buddha, ayo kita langsung praktek ajaran Sang Buddha. Apa ajaran Sang Buddha yang langsung praktekkan? Kan banyak. Misalkan ke wihara langsung praktek ajaran Sang Buddha, meditasi, kan bisa. Ya langsung praktekkan dengan meditasi. Ke wihara tanpa mengenal dengan berdana kepada Bante, diajarkan langsung. Ini loh berdana, ya toh? Mengapa harus berdana? Apa nanti akibat dari berdana? Langsung ditunjukkan, dia akan senang begitu. Nah, kalau dia menghasilkan suatu karya, ya langsung saja. Ini contohnya karya, kamu lakukan saja. Langsung praktekkan itu. Jadi dia bisa. Jadi kita harus bisa melihat anak itu di tipe apa. Bukan langsung kamu kemauan saya, kita tidak bisa. Sebagai orang kita harus bisa menuntun saja. Menumbuh kembangkan bakat dan minatnya anak atau orang itu. Jadi ini yang kita lihat dalam diri anak itu, berarti dia suka langsung yang praktek. Nah, dalam ajaran Sang Buddha juga harusnya begitu. Dengar sedikit, langsung praktek. Lebih banyak praktek. Ya, lebih banyak praktek, tapi harus belajar dulu, begitu ya. Sesuai teorinya harus dilaksanakan. Sang Buddha kan begitu mengajarkan. Lihat pada saat siswanya menjadi biku, ya. Nah, salah satu contoh adalah misalkan siswa Sang Buddha saat jadi biku ya langsung banyak yang jadi biku, baik itu Sariputta, baik itu yang Arya Moggallana, itu kan hanya singkat mendengar dari Sang Buddha, kemudian langsung praktek. Bahkan Sariputta saja mendengar hanya satu bait dari yang Arya Asaji langsung sotapanna, ya. Moggallana juga begitu, langsung sotapanna. Kemudian tambah lagi dengan ajaran Sang Buddha langsung praktek, dan begitu. Sedikit dalam kitab suci juga sedikit membaca atau apa juga gitu, tapi langsung dipraktekkan. Pada saat praktek langsung bertanya, mana yang cocok untuk saya atau yang cocok langsung dipraktekkan. Itu ajaran Sang Buddha sebenarnya gitu. Teori sedikit saja, prakteknya yang banyak. Jadi ayo setelah kita belajar praktek ajaran Sang Buddha. Ajaran Sang Buddha yang membawa ke alam bahagia apa, yang bisa menembus nibbana itu apa, kita juga tahu praktek. Jangan cuma teorinya saja, tapi langsung dipraktekkan. Kalau Pak Guru sudah praktek tapi tidak mencapai hasil, suatu saat pasti akan sampai. Kita sekarang membuat pondasi. Nah, pondasi itu misalkan benih-benih itu masih di tahapnya dasarnya saja. Kita nanti akan tingkatkan terus. Nah, praktek ajaran Sang Buddha juga begitu. Kita sekarang belum bisa misalkan menembusi ajaran Sang Buddha sampai ke nibbana. Tapi kan Pak Buddha ngajarkan, kalau sudah praktek yang baik akan memperoleh yang baik. Kalau kamu praktek yang jelek juga akan memperoleh yang jelek. Jadi mari sekarang kita mengenal ajaran Sang Buddha sedikit, langsung kita praktekkan. Praktekkan apa? Supaya kita bisa
kalau sebagai perumah tangga, tujuan kita ke alam selanjutnya itu mana? Mau menuju ke alam bahagia, atau kita bisa mengakhiri derita, atau kita masih mau senang-senang di alam manusia atau di samsara ini. Jadi tinggal pilih. Ajaran Sang Buddha juga begitu. Nah, praktek lebih banyak. Jadi Sang Buddha mengajarkan kalau pada zaman itu setelah menerima teori meditasi, teorinya macam belajar meditasi, harus praktek di hutan, menyendiri. Nah, akhirnya dengan begitu banyak siswa-siswa Sang Buddha yang bisa praktek meditasi, akhirnya bisa mencapai tingkat kesucian arahat. Yang hanya teori, yang hanya membaca, belajar, bercerita, banyak bicara kepada misalkan begini terus, tapi tanpa praktek dia juga tidak bisa menembusi ajaran Sang Buddha. Nah, dia merasa hebat, merasa apa, tapi tidak bisa merealisasi nibbana atau tujuan akhir dari Sang Buddha. Yang perlu kita tangkapkan yang itu harus prakteknya. Setelah kita belajar pariyati, kita langsung praktek. Kalau seperti berumah tangga Pak Guru, ya seperti kita begini, ayo. Walaupun kita sudah praktek ajaran Sang Buddha sedikit demi sedikit, misalkan meditasi yang harus diajar Sang Buddha, kita lihat tidak ada hasilnya, tidak apa. Suatu saat akan membawa kita ke alam bahagia. Dan jika kita tidak mencapai tingkat kesucian di kehidupan saat ini, di kehidupan akan datang kita langsung mengenal namanya bijaksana atau kebijaksanaan dan bisa praktek lagi ajaran Sang Buddha. Namun kalau sekarang kita tidak praktek di dunia ini, kita juga tidak praktekkan ajaran Sang Buddha, hanya belajar saja, nah kita juga tidak akan menerima karma baik di kehidupan akan datang. Otomatis mungkin hanya bisa juga pada saat kehidupan akan datang menjadi pemeluk agama yang lain. Kita tidak mengenal lagi ajaran Sang Buddha. Maka dari itu di sini, ayo kalau kita sudah praktek misalkan sila sudah praktek, ya, latihan tidak membunuh, latihan tidak mencuri, latihan tidak berzina, latihan tidak bohong, latihan tidak mabuk. Sudah kita praktekkan sila itu, keyakinan kita tingkatkan sama Sang Buddha, Buddha Dhamma Sangha, tingkatkan dengan latihan meditasi. Nah, meditasi ini penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi walaupun kita ini hanya sesaat, misalkan 5 menit, 10 menit, 20 menit, 1 hari, kan nanti bisa membuat itu jadi banyak. Ibaratkan dalam Dhammapada, bagaikan air setetes demi setetes, suatu saat akan bisa memenuhi gentong itu. Demikian juga dengan kebaikan yang kita lakukan, setetes dengan setetes akhirnya juga akan jadi banyak. Jadi perlu sekali kita praktek. Nah, seperti orang yang tanya tadi, bagaimana dengan orang yang tidak sedikit teori tapi bisa langsung praktek? Ya, seperti ajaran Sang Buddha begitu. Sedikit teori tapi kita bisa langsung praktekkan. Tapi kalau banyak teori tidak praktek berarti sama dengan 0 begitu ya. Itu yang harus kita lakukan, Novi ya. Nah, jadi kalau kamu juga sekarang sebagai siswa Sang Buddha, walaupun baca sedikit atau apa juga langsung praktekkan. Oh, ini yang tidak baik harus aku tinggalkan, atau yang baik kita tingkatkan lagi. Jadi tidak akan menyesal lahir jadi manusia nanti. Kita menghargai lahir sebagai manusia, apalagi mengenal ajaran Sang Buddha, bisa praktek lagi, bisa hidup kita tambah bahagia lagi, kita bisa tingkatkan lagi kebijaksanaan, dan tidak akan lama lagi kita mengarungi samsara ini. Kalau kita sekarang hanya berteori saja tanpa praktek, ya semakin lama samsara yang kita lalui, kita tidak akan bisa memutus itu. Malah kita terus masih dalam lingkaran samsara, lahir mati terus, nanti berulang-ulang saja. Dan lihat saja di manusia ini, alam manusia ini ada bahagia, ada menderita. Sudah bisa lihat sendiri. Kalau kamu berarti bahagia, ibaratkan kamu lahir di alam yang bahagia. Kalau kamu menderita berarti ibarat kamu lahir di alam yang tidak bahagia. Dan manusia ini saja cuma satu. Yang lain masih ada yang menderita, dan juga alam bahagia dewa itu banyak. Jadi kita lihat sekarang, Novi, sebagai siswa Sang Buddha, cara hidup kita harus pilih yang mana. Apakah kita hanya belajar saja atau kita langsung praktek? Nah,
atau kita terima sedikit teori baru kita praktekkan. Nah, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga di Novi ya, maupun dengan pemirsa umat Buddha yang ada dimanapun berada, kita harus begitu. Kita belajar sedikit, tapi prakteknya harus banyak supaya kita tidak lama-lama mengarungi samsara ini. Nah, jadi apa yang diajarkan Sang Buddha kita sudah pelajari, mendengar, langsung praktekkan. Iya. Nah, contohnya di alam manusia ini kan ada yang bahagia, ada yang menderita. Kita harus menyadari bahwa oh kalau bahagia itu enak tidak? Oh kalau menderita enak tidak? Jadi kita tahu, jadi kita mau pilih yang mana sekarang? Karena hanya di alam manusia yang bisa menentukan kita mau kemana. Kalau Novi mau yang bahagia, Novi praktekkan ajaran Sang Buddha yang banyak. Kalau Novi mau ke alam yang tidak bahagia ya buat yang jahat. Itu yang ada di diri Novi sendiri. Nah, praktekkan langsung. Siapa yang bisa menilai? Diri sendiri. Diri sendiri kita inilah yang bisa menilai. Saat ini misalkan saya banyak berbuat apa? Pagi tadi sampai sekarang saja sudah nggak saya berbuat baik? Berbuat baik tidak harus berbuat dengan uang. Tidak harus dengan barang. Tapi kita pakai dengan dalam diri kita. Pagi-pagi sudah bangun, kita sudah ingat tidak sama Sang Buddha. Kita sudah ingat tidak sama Dhamma. Kita ingat tidak sama Sangha. Jadi kita pagi pun kalau kita sudah pariyati, belajar, kita praktekkan. Iya, pagi-pagi langsung ingat Sang Buddha, baca parita. Itu buat baik. Di samping sudah baca parita, kita sudah ingat Buddha, kita sudah buat baik, apalagi tambah dengan latihan meditasi di rumah. Kita jadikan inspirasi seperti kisah dari Samanera Saranagamana, ya tak? Nah, hanya ingat kata Sang Buddha saja, Budang Saranang Gacchami, Damang Saranang Gacchami, Sang Saranang Gacchami. Beliau saja dari orang miskin bisa sampai menjadi raja dewa, bisa juga lahir lagi di manusia jadi raja dunia juga. Nah, kita inspirasi. Oh begitu ya, ajaran Sang Buddha itu kalau dipraktekkan akan menghasilkan bahagia. Motivasi saya siapa ya? Oh Samanera Saranagamana misalnya salah satu saja. Oh dengan hanya mengenang dalam batin, menghafal dalam batin Budang Saranang Gacchami, Damang Saranang Gacchami, Sahang Saranang Gacchami, beliau bisa lahir di alam bahagia jadi raja dewa. Iya, Pak Guru, mohon maaf kita nanti akan lanjutkan. Dan pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah di Hikmah Buddhis. Kembali lagi dalam acara Hikmah Buddhis dan masih dengan tema yaitu cara hidup Buddhis. Nah, Pak Guru tadi sempat terpotong penjelasannya, silahkan dilanjutkan. Ya baik. Sebagai inspirasi ya seperti Saranagamana ini bahwa beliau pada saat dulu pernah menjadi seorang yang miskin dan dia tidak bisa berdana makanan kepada siapapun, bahkan pada saat itu seorang biku. Nah, ini kita jadi inspirasi, Pak. Dengan berbuat demikian, dia bertanya kepada Bante itu, Bante, ada enggak perbuatan baik supaya saya ini bisa bahagia di kehidupan yang akan datang? Karena zaman saat ini saya enggak bisa apa-apa, enggak bisa memberi. Selain berdana ada enggak? Ada. Yaitu apa? Kamu lafalkan setiap hari Budang Saranang Gacchami, Damang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami. Jika ada waktu luang, ingat terus itu. Nah, dia hanya kenal kata itu saja, 3 kata itu. Dia praktekkan setiap hari. Saat selesai bekerja, dia duduk termenung. Budang Saranang Gacchami. Pulang ke rumah, rawat orang tuanya, selesai rawat, dia langsung duduk termenung lagi. Budang Saranang Gacchami. Seumur hidup sampai beliau ini meninggal dunia. Nah, setelah meninggal batinnya tenang dan fokus sekali pada Budang Saranang Gacchami, dia bisa lahir di alam dewa menjadi raja.
Bahkan lahir lagi ke manusia bisa sebagai raja dunia. Dan terakhir menjadi siswa Sang Buddha pada saat baru digunting rambutnya masih anak-anak 7 tahun. Langsung bisa menjadi Sotapanna. Nah, ini kita jadikan sebagai inspirasi kita, motivasi kita. Siswa-siswa Sang Buddha yang satu contoh itu saja, itu bisa dibuktikan oleh Sarana Gamanapata itu. Bahwa dengan hanya merenungkan setiap hari Budang Sarangacami dengan konsentrasi yang penuh, bisa hidup bahagia di kehidupan selanjutnya. Nah sekarang ini harus kita praktek. Sudah buktikan sama orang suci. Kurang percaya apa saya benar? Pada Sang Buddha tidak pernah bohong. Sang Buddha mengajarkan selalu yang benar. Apa yang dikatakan Sang Buddha pasti terjadi. Jadi kita ingat ajaran Sang Buddha ini, praktek. Nah setelah itu kita inspirasi. Jadi dari Pariyati, benar enggak yang diajarkan Pak Waluyo tadi? Benar kan yang diajarkan Sang Buddha tadi? Praktek 3 kalimat ini. Saat ini memang kita mungkin belum bisa, ya tak? Tapi kalau kita fokus terus tiap hari, saat ini kita tidak menyerah dengan apa yang kita praktekkan itu, kita bisa menerima hasil di kehidupan akan datang. Di kehidupan akan datang pun di alam dewa kita akan ingat dengan kalimat itu, kita praktek lagi. Teori itu kita praktekkan langsung. Kita ingat seperti kisah Sarana Gamanapata. Jadi ini sebagai inspirasi kita, motivasi kita, atau Novi dengan saya juga. Ingat dalam batin, hanya 3 itu, kalimat itu bisa terbukti. Satu contoh lagi di zaman Sang Buddha. Ada anak yang hanya melihat Sang Buddha, ya, pada saat dia menjelang kematian hanya melihat Sang Buddha, hanya mengucapkan Budang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami. Batinnya fokus sama Sang Buddha. Pada saat itu dia sakit parah. Akhirnya dia meninggal. Kemudian muncul langsung di alam dewa Tawatimsa dengan gagah atau gilang gemilang. Dan ingat, mengapa saya bisa lahir menjadi dewa yang gilang gemilang? Hanya kalimat itu tadi. Akhirnya dia kembali lagi temui ayahnya, zaman Sang Buddha. Dan dia muncul langsung di hadapan ayahnya. Ayahnya akan akhirnya tertarik dan benar jalankan ajaran Sang Buddha, praktek langsung, dan ayahnya juga mencapai hasil itu. Nah demikian juga kisaran kita. Ini kita harus suka belajar dulu, ya, belajar walaupun singkat tapi langsung praktek. Umat Buddha harus gitu setiap hari. Kalau belum mengerti bertanya, seperti kita di wihara ini juga, atau umat Buddha yang ada di Gorontalo. Kalau tidak tahu, belajar, bertanya sama orang yang mengerti. Jangan cuma percaya seperti dalam Kalamasuta, percaya dengan hal yang hanya disampaikan dari mulut ke mulut, tapi tidak ada bukti. Akhirnya kita pegang teguh. Nah, sebagai siswa Sang Buddha, tanya itu perlu, belajar itu perlu, akhirnya kita praktek. Selama ajaran itu tidak merugikan orang atau makhluk lain, berarti baik. Ya, itu dhamma, itu berarti sudah dhamma, dipraktekkan. Tapi kalau ajaran itu merugikan diri sendiri maupun makhluk lain, ya kita harus tinggalkan. Kita harus hilangkan itu. Tidak patut dikerjakan, tidak patut diteruskan. Nah, kalau memang tradisi di rumah Novi apa yang tidak merugikan makhluk lain, lakukan. Itu sebagai bakti kepada para leluhur, bakti kepada orang tua yang dulu-dulu. Karena dengan cara itu misalkan keluarga bisa bertemu, ya toh? Jadi laksanakan. Akan tetapi kalau ajaran itu yang di rumah Novi merugikan makhluk lain, merugikan orang lain, harus dikurangi dan ditinggalkan. Yang baik harus dilaksanakan. Jadi praktek itu sangat-sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sebagai siswa Buddha. Nah,
Untuk itu di keluarga juga, di keluarga kita setelah kita belajar, nah, kita lakukan itu. Kalau orang tua tidak belajar, yang seperti Novi, kewajibannya memberikan ajaran kepada orang tua. Setelah itu sedikit singkat praktekkan. Kalau belum punya hasil Pak Guru, namanya menanam tuh butuh proses. Bilang sama orang tua, papa atau mama sama dengan orang menanam padi. Menanam padi sekarang tanam belum tentu besok langsung buah atau langsung timbul buahnya. Butuh proses, prosesnya lama, bahkan berapa bulan. Kalau padi bisa 4 bulan ya, 3 bulan atau 4 bulan itu baru nanam. Demikian juga kebaikan ini mama papa. Kalau sekarang kita tanam, ya belum tentu besok atau sekarang bisa berbuah. Besok juga belum tentu akan, atau 1 tahun lagi, 2 tahun, dan ibaratkan kita nanam itu sama dengan yang jahat. Kalau sekarang jahat yang tidak terlalu berat, misalkan jahat sama orang, pukul sama orang, belum tentu kan kita di penjara. Tapi kalau yang melakukan kejahatan yang sangat keras, misalkan langsung bunuh orang, itu kan bisa langsung ditangkap. Itu berarti langsung terima akibat juga. Itu masih di kehidupan saat ini, belum lagi di kehidupan yang akan datang. Nah, sekarang kita kembangkan sama orang tua kita juga, ya. Belajar itu perlu. Orang tua yang tidak pernah ke wihara juga, anak-anak yang tidak pernah ke wihara juga, ataupun berbuat kebaikan, kita yang sudah mengerti, sudah tahu, ajar. Kalau kita sayang sama anak-anak kita, sayang sama orang tua kita, ya, mari praktekkan ajaran Sang Buddha. Butuh proses. Nah, ajaran Sang Buddha itu proses, tidak langsung. Bisa tidak langsung berbuah yang baik. Ada juga yang bisa berbuah pada saat zaman Sang Buddha. Kalau yang kita buat baik itu sama orang yang suci, atau orang arahat atau Sang Buddha begitu, bisa langsung, tidak sampai 7 hari ada yang langsung berbuah jadi orang yang sangat kaya kalau kita praktekkan. Mengapa? Karena Sang Buddha misalkan habis meditasi, atau siswanya habis meditasi 7 hari atau bisa 15 hari, kita berdana makanan minum saat itu juga, tidak lama akan langsung berbuah. Itu kalau yang bisa langsung kalau kepada orang yang suci gitu. Kalau yang sekarang, zaman sekarang, kita ibaratkan masih menanam itu pelan-pelan. Nanam itu juga masih ada prosesnya juga. Prosesnya ada juga, misalkan nanam padi, kita harus bersihkan tempatnya, ya toh. Nah, kita kasih air, penerangan, pupuk yang bagus, kan butuh proses panjang sampai menjadi sebuah padi yang bagus. Nah, kita juga begitu. Kalau mau praktek ajaran Sang Buddha, sekarang kita masih mupuk sedikit demi sedikit. Nah, sedikit demi sedikit prakteknya nanti, kalau sudah banyak, yang nikmati siapa? Kita juga. Kita sendiri. Tidak mungkin saya yang buat baik, Novi yang menikmati. Tidak mungkin saya yang buat jahat, Novi yang terima. Ya toh? Jadi kita sendiri yang akan menikmati. Demikian Novi juga. Sekarang Novi buat baik, belum menuai itu, masih ada zaman Novi. Ibaratkan sekarang misalnya ada gelas yang kosong itu, kebanyakan masih mungkin yang jahat dulu. Nah, yang baik itu masih sedikit. Tapi suatu saat kalau sudah dipupuk dengan tiap hari yang baik, yang jahat juga bisa tertutup atau di bawah dulu, tidak berbuah dulu. Kalau kita tuh tapi masih ada enggak yang jahat itu Pak Guru? Masih suatu saat juga bisa berbuah lagi kalau kita lalai lagi. Nah, kalau kita lalai lagi, yang banyak ini masih yang jahat, ya bisa langsung berbuah yang jahat. Tapi kalau sekarang kita tekan yang baik, dengan yang baik, yang jahat akan tertutup dulu. Suatu saat kalau mau buah, tekan lagi, baik lagi. Nah, jadi terus tiap hari begitu kita praktekkan ajaran Sang Buddha. Kalau terima yang tidak baik berbuah Pak Guru, setelah kita belajar dengan ajaran Sang Buddha, kita harus tetap karuna meta. Karuna atau meta apa? Cinta kasih, welas asih. Kalau kita menerima yang tidak baik, jangan marah. Kalau kita terima yang baik, juga jangan terlalu egois atau sombong atau apa gitu. Jadi kita hidup harus seimbang begitu. Buat yang baik, ya pasti akan baik yang baik. Buat jahat, pasti akan berbuat yang jahat. Nah, setelah belajar ajaran Sang Buddha, dengan merenungkan praktek itu akan mengerti. Kalau cuma belajar tidak dipraktekkan, tidak akan bisa mengerti. Kalau praktek tanpa belajar juga tidak akan bisa
mencapai pati weda dhamma itu Hasilnya sendiri, ya. hasil dari sendiri. Jadi perlu proses. Nah, prosesnya dari belajar, praktek, akhirnya pati weda dhamma. Nah, kalau sudah praktek, kita nanti akan bisa menembusi 4 kebenaran mulia. Nah, kalau sudah praktek akan tahu apa itu sebabnya kita derita, apa itu menderita, apa itu bahagia, dan akan tahu jalan menuju bahagia. Jadi itu yang harus kita lakukan. Dari belajar, praktek akan terima hasil. Begitu, Novi. Iya, saya sempat mendengar tentang jalan mulia berunsur 8. Nah, apakah itu juga termasuk cara hidup dalam agama Buddha? Ya, silakan. Cara hidup dalam agama Buddha yang sudah kita praktekkan ya tentu adalah Arya Atangika Magga, jalan mulia berfaktor 8. Nah, setelah kita mengerti dan belajar ajaran sama Sang Buddha, itu akan ada 8 jalan itu yang harus kita praktekkan. Nah, kita belajar apa saja ajaran Sang Buddha untuk mencapai nibbana itu, ya Arya Atangika Magga. Ini yang harus kita praktekkan. Dari Arya Atangika Magga itu jalan mulia berfaktor 8. Yang pertama itu dibagi menjadi ada 3 bagian. Ada sila, samadhi, dan panya. Nah, sila ini apa saja yang harus kita lakukan? Sila itu termasuk dari ucapan kita harus benar. Nah, kemudian perbuatan kita harus benar. Kemudian mata pencaharian kita harus benar. Ini termasuk dari sila. Nah, setelah sila kita laksanakan itu juga ada lagi namanya usaha benar, perhatian benar, dan samadhi benar. Nah, setelah itu mencapailah panya. Panyanya yang apa? Panya adalah pandangan benar dan pikiran yang benar. Jadi ini adalah nama 8 Arya Atangika Magga yang harus kita praktekkan. Nah, setelah belajar itu Pak Guru ada 8 jalan itu jangan cuma dibaca, tapi harus dipraktekkan. Seperti apa Pak Guru? Mohon maaf Pak Guru, nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah di Hikmah Buddhis. Kembali lagi dalam acara Hikmah Buddhis dan masih dengan tema yaitu cara hidup Buddhis. Nah, Pak Guru tadi sempat terpotong mengenai jalan mulia berunsur 8, berfaktor 8. Nah, bisa dijelaskan secara singkat apa itu jalan mulia berunsur 8, Pak Guru? Ya. Setelah kita tadi belajar pariyati, pati-pati. Nah, ini yang dikatakan sebagai praktek untuk mencapai pati weda dhamma itu. Jadi 3 cara hidup Buddhis ini ya pariyati, pati-pati, dan pati weda. Nah, jalan mulia berfaktor 8 ini atau Arya Atangika Magga ini, inilah jalan satu-satunya untuk mengakhiri duka atau mengakhiri derita setiap manusia ini. Jadi kalau kita praktek Arya Atangika Magga ini, jalan mulia berfaktor 8, dengan penuh kesungguhan dan serius kita praktekkan, kita pasti akan mencapai nibbana, tujuan akhir umat Buddha itu. Jadi apa saja itu? Yang tadi pertama adalah kita berucap, ya. Ucapan benar. Jadi ucapan benar itu kita ya menghindari dari tidak fitnah, tidak bohong, tidak berbicara kasar, dan tidak omong kosong. Dari ucapan kita ini harus yang baik. Menghindari itu, menghindari ucapan-ucapan yang tidak baik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita praktekkan ucapan yang benar seperti apa? Yang lemah lembut, sopan santun, jujur, ucapan yang tidak kasar, kemudian tidak, kalau dalam hatinya gibah, ya tidak gibah begitu, tidak membicarakan kejelekan orang lain. Ini adalah salah satu jalan untuk mengakhiri duka ini yang dikatakan pati weda dhamma. Jadi sebagai Novi dan saya juga harus hindar sebagai ucapan benar ini. Kita harus tahu ini loh ajaran Sang Buddha. Kita harus melaksanakan 4 ucapan benar ini. Ucapan benar yang benar seperti apa? Jangan bicarakan kejelekan orang, ya,
jangan bicara kasar, jangan berbohong, jangan berdusta. Jadi kasar, fitnah, omong kosong dan kasar gosip atau apa gini kita harus hindari. Hindari dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang kalau kita ketemu dengan orang yang suka bicara yang tidak baik sama orang, itu namanya ghibah atau yang namanya gosip atau apa, kita malah semakin senang, ya toh? Senang akhirnya ikut. Itu berarti kita juga berucap yang tidak baik, tidak baik terhadap orang itu. Kita ikut berbuat yang tidak baik melalui ucapan. Nah, kalau tahu begitu, kita sebagai siswa Sang Buddha sudah pariyati, sudah pati itu, kita dalam hati stop, jangan. Walaupun itu hanya berguru, tapi di kelompok itu banyak kita ya dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya langsung di media sosial, ya tak? Itu juga sering kita temui mengucapkan yang tidak baik. Tapi ucapannya ganti ke jari, tak? Berkata itu akhirnya menggibahkan orang lain atau berbicara keburukan orang. Dan itu harus kita hindari. Kalau kamu tidak menghindari itu berarti kamu tidak melaksanakan ajaran Sang Buddha, tidak praktek. Nah, apalagi di novel ketemu dengan teman-teman ya, kebanyakan kalau berbicara kan ada juga yang ini loh pakaiannya begini, itu begini. Nah, itu dengan itu tidak baik. Kalau bahasa sekarang gibah atau apa gitu. Nah, kita harus hindari hal-hal seperti itu. Berarti dari ucapan hal yang tidak baik kita harus hindari. Itu yang contohnya dari ucapan. Nah, setelah diucapan terkadang kita langsung berbuat. Nah, buat apa? Buat yang tidak benar. Nah, ya setelah kita melakukan yang dari ucapan bisa juga langsung ke tangan atau ke kaki bisa memukul. Nah, ajaran Sang Buddha bagaimana? Perbuatan yang baik dalam diri kita yaitu apa? Kita tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri dan tidak boleh berzina. Nah, seperti apa? Tidak membunuh. Berarti membunuh dari makhluk yang kecil sampai yang besar. Baik misalkan kecil, misalkan semut, nyamuk, kita harus hindari. Hindari, Pak Guru itu menyusahkan saya, misalkan makanan saya dirubung nyamuk, semut ya, kita kasih obat atau kasih kapur, itu termasuk perbuatan buruk atau tidak? Buruk, karena itu merugikan makhluk lain itu. Semut itu juga perlu makanan juga, cari makan. Nyamuk juga begitu, walaupun kita digigit atau apa, nah dia juga makhluk hidup. Siapa tahu yang semut tadi atau yang nyamuk ini adalah pernah jadi keluarga kita, siapa tahu kakek nenek atau keluarga kita pernah jadi, akhirnya kita mati begitu juga. Jadi Sang Buddha pun harus suruh menghindari hal yang sekecil itu pun. Bahkan ada zaman Sang Buddha hanya menolong segerombolan semut ya, pada saat dia mau tenggelam itu dia selamatkan dan kasih makan. Gurunya ramalkan bahwa 30 hari lagi anak itu akan meninggal. Dia disuruh pulang. Nah, di tengah perjalanan dia menemukan segerombolan semut, dia hanya tolong dengan tongkat, kemudian kasih gula-gula, dia pulang sudah selesai itu. Setelah 30 hari dia balik lagi, sudah 40 hari sampai di gurunya heran. Loh, kamu kok masih hidup? Loh? Perbuatan apa yang kamu lakukan? Dia cerita hanya menolong segerombolan semut yang ada di, misalkan yang mau tenggelam itu kan kasih makan. Nah, gurunya ramal lagi, lihat anak ini akan berusia panjang sampai 90 tahun. Ini hal yang kecil saja bisa menyelamatkan hidup dari seorang samanera tadi. Apalagi kita, apalagi saya juga kalau di rumah berumah tangga, ya toh, banyak semut yang biasanya juga saya bunuh juga. Itu kan jadi kita tidak fokus akibat dari membunuh tadi. Bagaimana kalau kita kebersihan Pak Guru, bisa, yang penting niatnya jangan sampai membunuh, sampai semprot atau apa begitu ya. Nah, itu juga akan berakibat pada diri kita sendiri. Nah, kalau kita sudah berbuat jahat seperti itu Pak Guru, apa yang harus kita lakukan? Cari perbuatan yang lebih baik lagi. Misalkan dengan situ kita menyelamatkan orang lagi atau makhluk hidup yang lain lagi, kita tetap lakukan yang baik. Apalagi membunuh yang lebih besar. Ya, membunuh yang lebih besar lagi seperti misalkan hewan yang lebih besar yang tidak bisa dibunuh satu orang atau apa, kan akibatnya juga akan berat lagi sama diri kita. Membunuh manusia lagi itu sangat besar akibatnya, karena manusia juga
makhluk yang ada seperti kita ini harus dijaga dan dirawat juga. Nah kemudian mencuri sekecil apapun tetap namanya mencuri. Misalkan ada uang yang jatuh, orangnya sudah lewat, kita pura-pura tidak tahu, kita ambil atau kita pindahkan, itu juga tetap dari mencuri. Jadi kita harus juga menghindari mencuri, apalagi zaman sekarang korupsi atau apa gitu juga harus. Kita harus tahu akibatnya. Akibatnya dari mencuri apa? Oh nanti kita akan jadi orang yang miskin, jadi orang yang tidak punya apa-apa. Kita takut. Akhirnya kita tidak melaksanakan mengambil barang yang tidak orang lain. Nah, kemudian tidak berzina. Nah, berzina juga begitu. Nah, kalau mau satu pasang dengan istri saja, enggak, dengan orang yang lain kita harus menghindari itu. Ya. Jadi kita tidak melakukan perzinaan dengan makhluk atau orang lain. Itu yang dari pemuda. Kemudian usaha. Usaha benar itu berarti kita tidak berdagang yang tidak merugikan orang lain seperti senjata, racun, narkoba, minuman keras, itu juga kita harus hindari dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang sila. Kemudian yang samadhi apa? Kita berusaha latihan meditasi, berusaha berbuat baik, berusaha meninggalkan yang tidak baik, kita berusaha mempertahankan yang baik dan mengembangkan yang baik ini. Setelah itu kita perhatikan gerak-gerik kita sehari-hari. Sati. Nah, sati itu perhatian kita. Jadi kalau kita mau berbuat, kita ingat akibatnya yang jahat. Kalau kita mau berbuat apa lagi, kita langsung perhatikan dengan nafas kita. Dan kemudian kita latihan meditasi. Setelah latihan meditasi, kita akan tumbuh panya, kebijaksanaan, dan juga pikiran yang benar. Ini ada 8 yang harus kita lakukan dari sila, samadhi, dan panya. Ini yang jalan satu-satunya mengakhiri derita. Kalau Novi, saya juga semua umat Buddha bisa laksanakan 8 ini, pasti hidupnya akan bahagia dan dapat menghasilkan dari pati weda dhamma itu sendiri. Iya, Pak Guru, kita sudah akan mintakan kesimpulan dan pemirsa, kita sudah sampai pada segmen terakhir. Untuk itu saya akan memintakan kesimpulan mengenai pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang cara hidup Buddhis. Silakan Pak Guru kesimpulannya. Baik, terima kasih. Nah, cara hidup Buddhis ini ada 3, Ibu Bapak pemirsa yang dimanapun berada, bahwa kita harus belajar dalam agama Buddha. Sangat-sangat penting belajar dulu. Setelah belajar, kita praktekkan apa yang sudah kita pelajari dari ajaran Sang Buddha. Nah, setelah kita praktek dengan latihan, kita akan memperoleh hasil, yaitu kebahagiaan itu sendiri. Bagaimana caranya, Ibu Bapak? Bahwa dengan kita belajar, kita harus senang, kita harus semangat, kita harus fokus, dan kita harus bisa mengevaluasi diri kita. Apakah yang sudah kita pelajari ini baik atau belum? Nah, setelah kita tahu pelajaran itu baik, maka kita praktekkan ajaran Sang Buddha. Secara singkat, sebagai seorang rumah tangga, mari kita laksanakan sila dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak melakukan kejahatan kepada siapapun, kepada makhluk apapun. Jadi kita harus terapkan kebaikan yang ada di ajaran Sang Buddha ini. Dengan demikian kita setelah melaksanakan sila, kita lakukan latihan meditasi di rumah, baik itu di wihara juga boleh, dimanapun ada. Kalau ada kesempatan kita melatih meditasi, dimulai dari saat ini. Jangan sampai kita sudah lewat usia yang lebih tua lagi malah terima yang sakit-sakit, malah kita tidak bisa praktek ajaran Sang Buddha. Jadi 3 cara hidup ini adalah belajar, praktek, dan menerima hasil. Inilah cara hidup Buddhis yang baik yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan apa yang saya berikan ini, 3 cara hidup Buddhis ini, kita bisa belajar dengan serius, kita belajar kepada siapa saja dengan ajaran Sang Buddha, kita juga praktekkan kepada siapa saja, baik itu hewan, baik itu manusia, tidak harus juga sama keyakinan, tapi semua manusia harus kita bisa praktekkan kebaikan dan kita sayangi, pancarkan cinta kasih, dan kita akan bisa memperoleh hasil, yaitu kebahagiaan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga di pertemuan ini bisa bermanfaat kepada ibu bapak dan pemirsa dimanapun berada.
Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Guru atas waktunya dan atas penjelasannya, sangat bagus sekali. Semoga apa yang bisa disampaikan sama Pak Guru dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan pemirsa, demikianlah acara Hikmah Buddhis pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Guru tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Sania Novianti Korin beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata dari saya, Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.